Jika membicarakan Korea, mungkin yang sering dibicarakan adalah K-pop, K-drama, atau K-beauty yang terkenal bikin glowing. Tapi, jauh sebelum budaya pop Korea menjadi terkenal seperti sekarang ini, Korea pernah mengalami masa-masa yang sulit. Di mana setelah Perang Dunia Kedua, Korea masih mengalami perang saudara dengan Korea Utara di tahun 1950-an. Setelahnya, Korea Selatan berusaha bangkit. Walaupun memiliki keterbatasan sumber daya alam, Korea berusaha melakukan industrialisasi besar-besaran. Dalam waktu yang cepat, Korea Selatan yang sebelumnya bahkan lebih miskin dari Korea Utara, dengan GDP per kapita hanya 67 US dollar di tahun 1950-an, mampu menjadi negara maju dengan pendapatan lebih dari 30.000 US dollar di tahun 2018. Dengan kemajuan teknologi dan kepopuleran budaya popnya, Korea menjadi salah satu tujuan menarik untuk teman-teman melanjutkan studi. Di mana kita bisa mempelajari ketekunan dan kedisiplinan warga Korea Selatan, hingga mampu menjadi negara maju dalam waktu yang relatif singkat. Halo guys, selamat datang di channel Sahabat Diaspora. Melalui channel ini, aku mau sharing informasi ke teman-teman yang lagi cari info beasiswa, kerja, magang, dan peluang-peluang tinggal di luar negeri. Di video ini, aku mau kasih info 10 beasiswa S2 ke Korea yang bisa didaftar untuk pelajar Indonesia. Check it out! Yang pertama, GKS atau KGSP, Korean Government Scholarship Program. Beasiswa GKS pemerintah Korea ini terdiri dari 2 jenis, yaitu Embassy Track dan University Track. Pelamar beasiswa melalui Embassy Track mendaftar melalui Kedubes Korea di Jakarta. Sementara University Track, pelamar mendaftar langsung melalui Universitas Korea. Beasiswanya meliputi gratis biaya kuliah, biaya kursus bahasa Korea selama 1 tahun, biaya hidup sebesar 1,3 juta won, dan ditambah 100.000 won jika punya skor topik 5 atau 6, tunjangan kedatangan sebesar 200.000 won, tunjangan pemulangan sebesar 100.000 won, asuransi kesehatan, biaya tunjangan riset, biaya print tesis, dan tiket pesawat PP Indonesia Korea. Jadwal pendaftarannya di bulan Februari sampai bulan April. Kedua, EHWA Global Partnership Program. EHWA Global Partnership Program adalah beasiswa yang diberikan oleh kampus EHWA Women University. Sesuai dengan namanya, universitas ini dikhususkan untuk perempuan. Beasiswanya meliputi gratis biaya kuliah dan biaya pendaftaran, uang akomodasi atau asrama, dan uang saku. Jadwal pendaftarannya di bulan Maret sampai bulan April. Ketiga, Korean National University of Arts Scholarship. Beasiswa ini diberikan kepada pelajar unggulan yang ingin melanjutkan S2 di jurusan seni. Beasiswanya meliputi gratis biaya kuliah, tiket pesawat PP Indonesia Korea, biaya kursus bahasa Korea selama 6 bulan, uang saku sebesar 800.000 Korea won per bulan, bonus kemampuan bahasa Korea sebesar 100.000 Korea won per bulan, uang kedatangan sebesar 200.000 won, uang tesis sebesar 1 juta won, dan asuransi kesehatan. Jadwal pendaftarannya di tanggal 23 Maret sampai 2 April. Keempat, beasiswa KAIS. KAIS atau Korea Advanced Institute of Science and Technology adalah salah satu universitas terbaik di Korea. Kampus yang berlokasi di kota Daejeon ini memiliki jurusan sains, teknik, dan bisnis. Beasiswanya meliputi gratis biaya kuliah, uang saku bulanan tergantung departemen yang didaftar, dan asuransi kesehatan. Jadwal pendaftarannya untuk di autumn intake biasanya di bulan November sampai Januari, sedangkan untuk spring intake biasanya di bulan September sampai bulan Oktober. Kelima, University of Science and Technology atau UST. University of Science and Technology adalah kumpulan lembaga-lembaga penelitian di Korea yang menawarkan program S2 dan S3 di bidang sains dan teknologi. Nantinya kamu akan melakukan riset di salah satu lembaga riset yang tergabung dengan UST. Beasiswanya berupa uang bulanan minimal sebesar 1.350.000 Korea won per bulan. Untuk yang ingin masuk di autumn intake, kamu bisa mendaftar di tanggal 13 sampai 27 Juli, dan untuk yang ingin masuk di spring intake, kamu bisa daftar di tanggal 12 Oktober sampai 1 November. Keenam, Ulsan National Institute of Technology Scholarship. Berlokasi di kota Ulsan,
Ulsan National Institute of Technology menawarkan beasiswa kepada pelajar yang ingin melanjutkan kuliah S2 di Ulsan National Institute of Technology. Beasiswanya meliputi tunjangan biaya kuliah sebesar 7.680.000 Korea won per tahun, dan biaya hidup sebesar 17.280.000 Korea won per tahun. Untuk jadwal pendaftarannya, biasanya di bulan Januari sampai bulan Februari. Ketujuh, beasiswa departemen atau universitas atau beasiswa profesor. Di banyak universitas di Korea, jika kamu ingin melanjutkan S2, kamu bisa menghubungi langsung departemen atau profesor di departemen tersebut dan tanyakan apakah tersedia beasiswa jika kamu ingin mengambil program S2 sekaligus penelitian di departemen tersebut. Karena biasanya profesor memiliki dana riset yang bisa digunakan untuk membiayai studi S2 calon mahasiswa yang ingin melakukan riset di departemen tersebut. Beasiswanya biasanya fully funded, tergantung ketersediaan dana pada departemen tersebut. Kedelapan, LPDP. Beasiswa LPDP adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan. Beasiswanya meliputi dana pendaftaran, dana SPP, dana tunjangan buku, dana penelitian tesis, dana seminar internasional, dana publikasi jurnal internasional, dana transportasi, dana aplikasi visa, dana asuransi kesehatan, dana kedatangan, dana hidup bulanan, dana lomba internasional, dan dana keadaan darurat jika diperlukan. Untuk pilihan universitas di Korea, kamu bisa studi semua jurusan di Seoul National University, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Yonsei University, Korea University, Pohang University of Science and Technology, Sunghwan University, dan Ulsan National Institute of Science and Technology. Kamu juga bisa studi di jurusan Telecommunication Engineering di Kyunghee University. Jadwal pendaftarannya biasanya di bulan Juni sampai bulan Juli. 9. Beasiswa Indonesia Maju. Beasiswa Indonesia Maju, untuk selanjutnya kita sebut BIM, adalah program beasiswa yang diberikan kepada peserta didik atau lulusan yang berprestasi pada bidang akademik dan non-akademik. Beasiswanya fully funded, meliputi dana SPP atau tuition fee, dana pendaftaran, dana tunjangan buku, dana bantuan penelitian tesis, dana bantuan seminar internasional, dana bantuan publikasi jurnal internasional, dana transportasi, dana aplikasi visa, dana asuransi kesehatan, dana kedatangan, dana hidup bulanan, dana keadaan darurat, dan dana tunjangan keluarga. Untuk Korea, beasiswa ini diberikan untuk studi semua jurusan di Seoul National University dan Korea Advanced Institute of Science and Technology. Jadwal pendaftarannya biasanya di bulan Mei. 10. Beasiswa Indonesia Bangkit dari Kementerian Agama. Beasiswa Indonesia Bangkit adalah beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan LPDP. Beasiswa ini tersedia untuk yang mau S2 ke luar negeri bagi lulusan S1 perguruan tinggi keagamaan atau Fakultas Agama Islam pada perguruan tinggi umum, guru, tenaga kependidikan, dan pengawas di bawah Kementerian Agama, alumni program beasiswa santri berprestasi, serta pegawai Kementerian Agama. Beasiswanya fully funded, artinya seluruh biaya ditanggung oleh Kementerian Agama dan LPDP. Jadwal pendaftarannya biasanya di bulan Juni sampai bulan Juli. Oke, segitu dulu info beasiswa S2 ke Korea yang mau aku sampaikan. Bagi yang mau info-info beasiswa, kerja, magang di luar negeri, update terus sama channel ini ya. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi kamu untuk video-video kami selanjutnya.